Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbati wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah bisa kembali duduk di masjidnya untuk sama-sama mempelajari, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita di sana di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Kita masuk pada hikmah yang ke-97. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa taruddu fihi ila wujudi dillatik. Khairu awqatika, adapun sebaik-baik waktumu. Waktun adalah waktu tashhadu fihi, yang engkau melihat di dalam waktu tersebut wujuda faqatik, pada wujud butuhmu sama Allah. Wa taruddu fihi ila wujudi dillatik, dan engkau kembali di dalam waktu tersebut menuju wujud hinamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini beliau intinya memberi nasihat bahwa waktu-waktu yang ada pada umur kita ini, yang terbaik adalah saat kula panjenengan niku merasa membutuhkan bantuan Allah dan merasa hina, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Saat kula panjenengan ngerasa butuhno Gusti Allah tenanan. Nah, saat-saat seperti itulah waktu terbaik yang berlalu dalam umur kita. Contoh sing gampang, kula ndek winginane nika nate liburan ten Pantai Kubu, nekat nyebrang ning Tanjung Kluwang. Nggawa cah bocil-bocil bayak-bayak bareng rombongan. Niki cerita. Jumat sisan, berjumatan nyebrang ning tengah-tengah perjalanan yang seharusnya dilalui 20 menit niku hampir 1 jam. Malah lebih, 1,5 jam nek boten salah. Niku di tengah laut malah hujan deres. Angin ndak karuan, nggak kelihatan kanan kiri depan belakang, ndak kelihatan apa-apa wis. Sing tukang klothok wis bingung. Sudah. Wis itu masa-masa yang sangat mengerikan. Kabeh dikir kabeh. Sholawat, baca sholawat semuanya.
iling kali Gusti Allah, butuh kali Gusti Allah. Iki kalau mikir iki nek sampai tenggelam Facebook Pangkalan Banteng rame iki. Saat-saat seperti itu, umpama kok malik naudzubillah, maka pertolongan pasti lama. Wong udan deres angin gak ketok sembarang. Kanan kiri gak ketok belas niku. Wong asli nyebrang 20 menit jadi sak jam setengah, bayangno niku. Wis iki nyebrang ning akhirat apa piye iki? Gak tutuk-tutuk. Ya la ilaha illallah. Niku sholawatan semuanya, suruh kiri tarang, suruh baca sholawat, baca istighfar, semuanya baca. Karena memang kita pernah salah satu daripada guru-guru kita itu mengatakan man sholla ala nabi khairil bariyah lam ta'tihil maniyah. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad di saat-saat yang genting, wis gak ono harapan meneh kecuali minta sama Allah, cara mintanya pakai solawat, mau coba solawat, gak akan datang kematian alias pasti selamat. Wong nek pas kepepet genting, wis gak ono harapan, gak ada yang kita butuhkan saat itu kecuali hanya Allah, pertolongan dari Allah. Maka cara minta tolong sama Allah biar top chair pasti selamat niku sholawat Pak. Kalau nanti diomongi kalau salah satu guru-guru kita, bener niku, nek wong maca sholawat mesti selamat, tapi aja sampai putus. Termasuk ada orang yang fobia, takut naik pesawat. Walaupun ndak ono mendung, ndak apa jenenge takut ketinggian, naik pesawat wedi, mulai pesawat ngangkat wis sholawatan tok musalla Muhammad musalla Muhammad musalla sampai pesawatnya tekon napa niku landing sampai turun. Itu saat-saat yang seperti itu, ngeri seperti itu. Wes to, ndak kepikiran sertifikat, ndak kepikiran duit, ndak kepikiran apa-apa. Mikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamat ya Allah. Selawatan tok. Ya alhamdulillah selamat. Jadi Facebooknya gak sido rame. Nah, saat-saat yang seperti itu, kalau kita ini di dalam menjalani kehidupan dunia bisa merasa sangat membutuhkan Allah, yang kita harapkan Allah setiap saatnya, maka waktu yang seperti itu adalah waktu yang paling bagus, waktu terbaik dalam umur kita saat kita butuhkan Allah dengan sungguh-sungguh. Contoh enten wong loro, duitnya akeh misalnya, pangkatnya ya dhuwur misalnya, tapi loro ini kan ya Allah, ya Allah. Nah, makanya kadang-kadang Allah itu kadang ngasih nikmat sugih, ngasih nikmat pangkat, ngasih nikmat ini itu biar hambanya ini tidak lupa, dikasih sakit, dikasih musibah, dikasih ujian, biar ya Allah, ya Allah, ya Allah ben metu. Nek gak ngono wis lali ae menungso iki pawaan. Menungso niki nek wis dikei enak kalau Gusti Allah, pawaane lali. Bawaannya suka lupa sama Allah. Karena itu kadang-kadang bahkan kata ulama min rahmatillah, termasuk dari kasih sayang Allah, hamba-hambanya ini dikasih ujian. Baik yang miskin, yang kaya, yang rakyat, yang pejabat, pasti dikasih ujian. Kalau Allah masih sayang sama hamba tersebut, dikasih ujian biar dia terlepas dari belenggu pangkatnya, terlepas dari belenggu hartanya, sehingga dia merasakan butuh banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah begitu, itu menjadi masa-masa waktu-waktu terbaik dalam umur kita. Merasa butuh kepada Allah dan merasa hina, tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu jangan sampai kenikmatan, kelonggaran, pemberian dari Allah berupa apapun itu, kekayaan, jabatan dan lain-lain malah justru menjadikan kita lupa.
Kadang manusia itu kalau sudah keluar batas, laline niku wis overdosis, niku Allah akhirnya ngirim musibah besar, tsunami, ngirim gempa, ngirim ini itu supaya apa? La'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadi bencana kerusakan di mana-mana itu tujuannya, hikmah di balik itu semua salah satunya adalah agar manusia ini kembali kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau niku makhluk pilihan, makhluk yang kalau minta sama Allah apapun dituruti kali Gusti Allah. Ketika beliau kepepet-pet dakwah ke daerah Taif, di sana ada suku Thaqif. Ternyata beliau ketika sampai di sana tidak disambut dengan bunga dan karpet merah, boten. Nabi melebu daerah Taif disambut oleh suku Thaqif dengan lemparan batu. Ketika sudah dilempari batu, beliau mundur. Beliau kemudian saat itu terluka parah, berdarah-darah beliau. Tapi lihat bagaimana ketika malaikat sudah nawari, malakul jibali faqala udbiguha faqala la bal ardajil ugbana. Malakul jibal, malaikat penjaga gunung, niku sudah nawari Nabi, ya Rasulullah, ini dua gunung ini tak angkat, gunung ini tak angkat, tak timpakan kepada kaum Taif, ben dadi rujak pecel, tumplekno coweke, ben mati langsung. Gunung tak angkatnya Nabi tak tumplekno ning Taif, ben semuanya langsung binasa. Nabi kalau ngomong iya selesai wis. Tapi lihat bagaimana Nabi, beliau malah mengakui kelemahan beliau, rasa butuh beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam salah satu doanya ketika itu beliau ngomong dan berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku laporkan, aku laporkan kelemahanku, kekuatanku ya Allah. Du'fa quwwati, ashku du'fa quwwati. Aku laporkan kepada Engkau betapa lemahnya aku ya Allah. Pengakuan dari Nabi, seorang hamba yang sudah malaikat taat, malaikat super kuat, tinggal iya gitu dok, wes selesai itu mereka yang mendolimi Nabi saat itu. Tapi lihat bagaimana beliau merasa, ya Allah, aku nih hamba yang lemah ya Allah. Kula niki sambat kalian jenengan lemahnya kekuatanku ya Allah. Aku adalah hamba yang lemah, yang tidak punya apa-apa ya Allah. Subhanallah. Semakin dikasih nikmat besar oleh Allah, bahkan malaikat pun taat jadi pasukannya beliau, kuat luar biasa itu. Malaikat kok jadi pasukannya. Tapi beliau merasakan betapa lemahnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu membutuhkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala niku memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar atas budi pekerti yang agung. Bukan hanya budi pekerti terhadap sesama manusia. Kalau sesama manusia jelas
sejarah hidup Nabi Muhammad itu penuh dengan bagaimana akhlak Nabi terhadap sesama manusia, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Nabi akhlak luar biasa, dan akhlaknya Nabi ditulis dengan tinta emas. Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, itu julukan dari orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka memusuhi Nabi SAW. Ngakui akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau akhlak sama manusia iya, tapi di sini lebih dari itu. Ala khuluqin adim, artinya Rasulullah itu juga berakhlak sama Allah, akhlak yang sangat agung. Walaupun sudah dibekali oleh Allah pasukan malaikat ngangkat gunung iso kuat luar biasa. Malaikat kok sopo sing iso ngalahno malaikat? Andaikan seluruh tentara sak muka bumi ini, mau tentara Amerika, tentara Israel, tentara apa, semuanya kumpul kan ngelawan malaikat siji. Bom atom dikumpulkan semuanya. Bomnya, tanknya, semua peralatan tempur sak dunia ini jadikan satu kekuatan ngelawan satu malaikat. Don apa nih? Disebul tok, hilang kabeh, bubar kabeh. Kuat luar biasa saat itu Rasulullah. Andaikan aba-aba, ya wes entek, wes entek. Kaum Thaif langsung habis. Tapi lihat bagaimana ketika Rasulullah berada memegang kekuatan yang begitu dahsyat, malaikat taat, beliau merasa saya ini orang lemah, saya ini hamba yang lemah. Ya Allah, aku laporkan, aku kula niki sambat kalian jenengan mawon. Ya Allah, subhanallah, betapa hebatnya Nabi Muhammad dalam keadaan yang kepepet seperti itu dan punya kekuatan yang hebat karena bantuan malaikat. Beliau masih merasa membutuhkan Allah, masih merasa hina, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat-saat yang seperti itu, Pak, nek kula jenengan ngerasa butuh kali Gusti Allah tenanan. Nah, di saat-saat seperti itulah waktu terbaik yang berlalu dalam umur kita, dalam hidup kita. Nah, biasanya ya niku, nek wis nek musibah, bayar utang, bayar ganti duit, ya Allah. Nah, ya Allah, seperti itu. Malah justru saat-saat seperti itulah, saat kepepet ilingi Gusti Allah tok wis, niku saat-saat seorang hamba itu berada di fase, di umur, di waktu terbaik di dalam kehidupannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Nabi Muhammad setiap saatnya seperti itu. Beliau bukan hanya pas kepepet dilempari batu, bahkan beliau ketika kemarin kita ceritakan bagaimana beliau Fathu Mekah, itu juga sama, beliau merunduk begitu luar biasa. Ala kulli hal, intinya kita hendaknya jadi hamba Allah itu ingat bagaimana sesungguhnya kita manusia ini nggak punya apa-apa, kita ini lemah. Sebisa mungkin kita selalu merasa membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik waktu adalah di saat kita bisa melihat betapa kita butuh sama Allah dan betapa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita aslinya nggak punya apa-apa. Mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, berarti apa? Sejelek-jelek waktu yang berlalu dalam umur manusia di saat dia nggak merasa butuh sama Allah. Wah, ini kalau sudah seperti itu, waduh, maka dia akan terhalang 4 hal. Wong niku nek wis gak ngerasa butuh mbek Gusti Allah, karena saking sugih wis gak pernah ya Allah gak pernah. Saking dhuwur pangkate nangis ya Allah gak pernah wis. Kaya-kaya gak butuh Gusti Allah sudah. Kalau orang yang sudah seperti itu, maka dia akan terhalang dari 4 hal. Dia akan tertimpa 4 hal. Apa itu? Hijabul istighna,
Pertama, dia terhalang dari Allah sebab merasa sudah cukup dengan yang ada pada dirinya, kekayaannya, jabatannya, ataupun yang lainnya. Dan ini termasuk firman Allah SWT, innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu durhaka, benar-benar durhaka. Saat dia melihat dirinya sudah enggak butuh sama Allah. Wes itu durhakanya durhaka itu. Dulu saurunge sugih, ya Allah terus. Sugih enggak pernah, belas ya Allah. Sujud tidak pernah, sholat di masjid tidak pernah, berubah total. Maka orang seperti ini terhalang dengan dinding istighna, merasa dia sudah cukup dengan apa yang ia miliki, merasa dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dihabu ruhil ubudiyah. Orang itu kalau sudah enggak merasa butuh sama Allah, maka ibadahnya, kalaupun dia jadi orang yang ahli ibadah, ibadahnya itu enggak ada ruhnya, enggak ada nyawanya. Ya sholatnya sekedar rukuk, sekedar sujud, tapi enggak kerasa apa-apa. Sama kayak orang enggak ada ruh, niku kan dikasih makan, dikasih minum, apa enggak bisa terasa apa-apa, wong mbok ono ruwe, enggak ada nyawanya. Begitu juga orang yang seperti ini sudah enggak merasa butuh sama Allah karena dia sudah merasa kaya, merasa cukup, merasa pangkat dan seterusnya, maka dicabut itu ruh ibadahnya. Dia ibadah tapi tidak pernah ngerasakan nikmatnya ibadah, nggak kerasa apa-apa. Cuman koyok senam tok ngono. Sebab apa seperti itu? Sebab dia hatinya sudah nggak pernah ada rasa membutuhkan benar-benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya ibadah itu Nabi sendiri aja, arihna ya Bilal, wahai Bilal, nyamankan aku dengan sholat wahai Bilal. Ini sering kita sampaikan. Nah wong sing ngeten iki wau maka terhalang dari ruh ibadah, ibadai sekedar bentuk aja tapi enggak ada rasanya. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, mahrumun min syu'uril mahabbah. Orang yang sudah enggak merasa butuh sama Allah, hatinya sudah dipenuhi dunia, harta, pangkat dan lain-lain, enggak ingat Allah, itu dia akan terhalang dari rasa cinta kepada Allah. Cinta sama Allah itu terkikis, bahkan bisa hilang. Padahal kalau jenengan niku sebagai manusia harusnya sangat cinta sama Allah. Kenapa? Karena satu, kalau jenengan dihidupkan sama Allah. Nomor dua, kalau jenengan diberi nikmat oleh Allah. Enggak sekedar dihidupno terus dijarno, enggak, tapi dikei nikmat. Setiap saatnya mulai tidur, bangun, tidur lagi, kita selalu dapat nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita hargai dengan uang. Nikmatnya Allah, oksigen gratis, jantung gratis, sehat, otot-otot berfungsi. Lihat tuh orang-orang yang asam aurat, lihat itu orang-orang yang darahnya tidak normal dan lain-lain. Kalau kita neliti nikmat-nikmat seperti itu, otomatis kita harusnya cinta sama Allah. Sering kita contohkan, kalau ada orang tiap bulan ngasih kita 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, padahal kita nggak kerja, nggak apa, tapi dikei terus sama dia. Akhirnya kan kita cinta. Oh tonggoku sing ki lho wapi, ora karu-karuan wonge. Karena ngei terus. Seneng akhirnya, karena tahu setiap saatnya dikasih. Nah kadang-kadang kita ini bukan setiap saat, setiap detik, bahkan kurang dari 1 detik terus Allah ngasih. Tapi kadang-kadang kita koyok-koyok ora dikei apa-apa. Padahal Allah selalu ngasih kita. Seharusnya kita semakin cinta sama Allah Subhanahu wa taala, di hati kita ada rasa cinta sama Allah. Nah, orang yang dia itu
tidak merasa membutuhkan Allah, maka dia akan terhalang dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, mahrumun min laddatil munajat. Orang yang seperti itu terhalang dari nikmatnya munajat kepada Allah. Nikmatnya bangun malam terhalang. Gak nikmat belas, umpama iso tangi ya wis ngatur ndono nikmat-nikmate. Maka koreksi, nggih. Kalau sudah ini 4 ini ada, maka koreksi. Jangan-jangan selama ini kita itu kurang merasa butuh sama Allah. Jangan-jangan setiap saatnya di hati kita ini kosong, enggak ada rasa merasakan pengen dibantu oleh Allah, merasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki harus dikoreksi. Nah, itu kalau hati kita merasa butuh sama Allah seperti saat kita di tengah lautan tadi itu, atau kita sakit, atau kita terdesak satu masalah, utang gak lunas-lunas, waya nyaur, terdesak-desak seperti itu, kita merasa membutuhkan Allah. Sebetulnya jangan hanya pas terdesak saja, setiap saatnya kalau bisa terus seperti itu. Pas dikai sugih, ya Allah, ndonga mbeksa tenan ya Allah, muga-muga sugih kula mboten jadi fitnah ya Allah. Mugi-mugi duit kula tak gunakno sebaik-baiknya ya Allah. Pas dikai pangkat juga sama ya Allah, muga-muga pangkat kula niki jadi pangkat yang berkah ya Allah, bisa jalankan amanat sebaik-baiknya ya Allah. Harusnya setiap saat itu begitu. Cuman menungso niku wau, nek pas kepepet lagi eling Gusti Allah, nek gak kepepet akeh-akeh lali. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika terpilih jadi presiden, khalifah, malah khalifah itu saat di atasnya presiden. Karena dia membawai seluruh negeri Islam saat itu. Itu ketika terpilih bukan malah pesta dan malah nangis nih ngomong, ya Allah, kalau kok jadi piye ya Allah, dipilih diangkat sama orang-orang, mboten nyalonno. Dipilih sama masyarakat, dipilih sama umat Islam jadi presidennya, jadi pemimpinnya. Nangis, Pak. Tidak terlihat di rumah beliau, tidak terdengar di rumah beliau pesta, nyanyi-nyanyi atau apa, enggak. Justru terdengar setelah beliau terpilih jadi presiden, tangisan yang luar biasa dari dalam rumah beliau. Merasa membutuhkan Allah, ya Allah kalau nyekel pangkat gede dhuwur, ya Allah nyuwun pitulung ya Allah ben kula jadi presiden sing sae sing adil. Harusnya seperti itu setiap saatnya, baik di saat sempit atau longgar, kita selalu minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus seperti itu. Kalau sudah seperti itu, wah, umur kita jadi umur yang terbaik. Cuman yang niku sekali lagi menungso akeh-akeh lali. Nek wis kepepet lagi ya Allah, nek pas seneng, enak, longgar, alah ya Allah, salat kadang boten sak seneng-senenge dhewe. Nauzubillah min. Nah, karena itu ini koreksi untuk kita. Semoga kita bisa jadi orang yang selalu pengen dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, pengen dibimbing oleh Allah, pengen selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku intine nggih. Niki agar kita latihan ketika sempit ataupun tidak selalu minta sama Allah, selalu butuh sama Allah. Niku intinya. Mugi-mugi kula panjenengan diberi hati yang seperti itu sehingga kita menjadi orang-orang yang umur kita ini berlalu di setiap saatnya dalam keadaan butuh sama Allah, sehingga umur kita menjadi umur-umur yang terbaik semasa hidup kita, dan kita jadi orang yang terbaik, termulia kelak, menjadi orang yang mulia kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang minta maaf, ada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi